Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Heart listener, kita akan segera ikuti program The Voice, Return to the Bible. Kami hanya suara yang kecil, tapi kami menyampaikan firman yang berada daripada mulanya, yaitu Logos, firman yang hidup, yang berada bersama dengan Allah. Dialah Allah. Selamat mengikuti. Shalom heart listener, selamat malam dan bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Ya, kiranya damai sejahtera Yesus menyertai kita semua pada malam hari ini. Kembali hadir The Voice, Return to the Bible, program talk show yang mengabarkan firman Allah yang daripada mulanya. Bersama saya Andri Pangestu, dan malam hari ini ya tidak asing lagi yang ada di studio, yaitu ada Pak Astan. Selamat malam Pak Astan. Andri, selamat malam. Heart listener, selamat malam. Ya, dan juga ada Ibu Sri. Selamat malam Ibu Sri. Ya, selamat malam Andri, selamat malam heart listener. Jumpa lagi dengan The Voice. Ya, pada malam hari ini kita masih ada di dalam seri Gambar Kehendak Allah ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke seri yang ke-17 ya, tidak terasa sekali ya, yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang takdir Allah ya oleh Pak Samuel dan juga Ibu Wati ya. Hari ini sedikit nanti Pak Hasan akan merangkum apa yang kita sudah pelajari untuk mengingatkan kita ya, apa yang kita telah bahas minggu lalu, yaitu tentang takdir Allah. Ya, sebelum nanti kita masuk ke pembahasan pada malam hari ini, yaitu kedatangan Yesus yang kedua. Ya, Pak Hasan bisa mulai saja. Apa yang kita sudah pelajari minggu lalu tentang takdir Allah? Iya, minggu lalu Pak Samuel dan Ibu Wati membawakan sesi takdir Allah. Di situ kesimpulan akhirnya adalah menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, ada 3 tanda ya yang tercatat di Alkitab. Pertama, Injil Tuhan diberitakan ke seluruh dunia. Itu yang ada di Matius 24 ayat 14. Lalu murid Yesus akan memberitakan Injil ke kota-kota, dan sebelum selesai tugas tersebut Yesus telah datang ya. Lalu yang ketiga adalah 144.000 orang yang dimeteraikan. Siapa mereka? 144.000 itu adalah orang Yahudi yang menerima Yesus sejak kebangkitan Yesus ya 2000 tahun yang lalu hingga kita nggak tahu kapan begitu. Tapi dari masa kurang lebih rentang 2000 tahun ini, mereka orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat mereka, begitu. Nah, mereka inilah yang dimeteraikan, ya. Nah, kalau kita lihat rentang waktu 2000 tahun ini, ya tidak banyak lagi sebenarnya orang Yahudi yang mengaku bahwa Yesus itu anak Allah, begitu. Ya. Nah, selama masa itu, bangsa lain itu mendapat anugerah, mendapat keselamatan, begitu Andri. Ya, kurang lebih itulah yang disampaikan oleh Pak Samuel dan Ibu Wati pada sesi minggu lalu tentang di takdir Allah ya. Oke, nah malam ini kita mau masuk ke kedatangan Yesus yang kedua ya. Ini seri yang ke-17 ya, karena minggu depan itu adalah seri yang terakhir ya, Pak Hasan ya. Iya. Oke, Pak Hasan boleh sampaikan apa yang kita mau belajari pada malam hari ini? Iya, hari ini saya dan Bu Sri akan menyampaikan sesi mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Jadi hari listener, Allah yang kita sembah itu adalah yang hidup ya. Ia yang memiliki kehendak, dan kehendaknya itu sudah dilaksanakan dan digenapi oleh anaknya 2000 tahun yang lalu. Karena itu kita manusia ciptaan adalah yang berbahagia apabila kita bisa mengenal kehendak Allah dan ikut di dalam rencananya sehingga menerima janji yang diberikan kepada kita ya. Hal ini tentu berbeda bagi mereka yang tidak seturut dengan kehendaknya. Karena itu merupakan suatu kerugian yang tak terkira dan penyesalan selamanya. Oleh karena itu, heart listener, iman kita itu tidak boleh samar-samar, melainkan harus menaruh keyakinan yang kuat kepada iman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu, dalam kehidupan rohani kita, bukan hanya kita harus mempertahankan iman kita, melainkan kita harus memperkokoh keyakinan kita akan iman kita dengan pengenal akan Allah juga kehendaknya. Ya, kita bersyukur hari ini kita memperoleh hanya dengan kasih karunia Tuhan, yaitu Tuhan memberikan darah
hanya kepada kita, lalu Allah juga memberikan Roh Kudusnya, Bapa memberikan Roh Kudusnya dan juga Alkitab, sehingga kehidupan iman kita itu senantiasa terpelihara, ya. Ya. Dengan memiliki kehidupan iman yang terpelihara, kita juga merindukan akan janji Allah. Itulah yang menjadi pengharapan yang kuat bagi kita. Yesus itu adalah pengharapan kita yang kuat, ya. Karena itu kita harus senantiasa memiliki hati yang bertambat pada Yesus itu sendiri, ya. Nah, heart listener, waktu Yesus naik ke sorga, banyak saksi mata yang melihat. Itu tercatat di 1 Korintus 15 ayat 6, ya. Ada kurang lebih 500 orang yang menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga. Dan janji Yesus yaitu mengirim Roh Kudus itu juga dialami, diterima oleh mereka yang berkumpul di loteng Markus. Dan Alkitab juga mencatat pertama kali manusia menerima pencurahan Roh Kudus itu kurang lebih 120 orang. Ya, 120 orang itu menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu masuk ke dalam roh jiwa orang itu membawa nama Yesus. Sejak itu sampai hari ini, sampai nanti kedatangan Yesus kedua kali, Roh Kudus itu terus dicurahkan bagi mereka yang percaya dan menerima nama Yesus, serta mereka itu menyongsong Roh Kudus dalam hidup mereka, sehingga Roh Kudus itu masuk ke dalam roh jiwa orang itu, memetraikan dengan nama Yesus, dan juga Roh Kudus menyaksikan iman orang itu. Roh Kudus akan menyaksikan kehidupan iman seseorang, memelihara kehidupan iman seseorang, bahkan Roh Kudus juga menyatakan karunia-karunia dan kuasanya pada orang itu. Ya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita secara teliti membaca Alkitab, kedatangan Yesus yang kedua kali ini ada 2 tahap, Andri. Begitu, ya. Tahap pertama ini, ya, memang hari dan jamnya kita tidak bisa tahu, ya. Bahkan di situ dikatakan malaikat tidak tahu, anak juga tidak tahu, ya. Itu ada di Matius 24 ayat 36, di Kisah Rasul 1 ayat 7 begitu, ya. Di situ juga dicatat bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita tidak ketahui. Tapi dari Alkitab kita bisa tahu bahwa kedatangan Yesus itu ada 2 tahap nantinya. Nah, tahap pertama itu adalah Yesus turun dari sorga, ya, di mana kita tahu bahwa alam maut ini ada tempat yang paling rendah gitu. Memang alam maut itu adalah dunia rohani, bagian yang paling kecil dari sorga, tapi tempat yang paling rendah. Inilah alam maut ini, ya. Nah, kelak pada waktu yang sudah ditentukan oleh Bapa, Yesus turun dari sorga, dan kedatangan dia itu nanti tidak ada orang yang tahu di bumi ini, Andri, begitu. Yesus ada di angkasa, dan Alkitab juga mencatat nanti orang-orang kudus yang istirahat di Firdaus itu dibangkitkan pertama. Lalu orang kudus yang ada di bumi itu tubuhnya berubah, begitu. Banyak orang pikir bahwa nanti mereka dibangkitkan dari kubur, ya. Betul. Sebenarnya kalau kita teliti baca di 1 Korintus 15 bahwa tubuh dari debu tanah ini nggak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, gitu. Ya, kalau kita lihat bagaimana Henok diangkat, bagaimana Elia itu, ya, menghilang. Jadi tubuhnya ini, tubuh debu ini nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga, begitu. Jadi di kitab 1 Tesalonika 4 ayat 14-17 di situ dikatakan bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit, nanti kelak akan datang itu mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia, ya. Jadi di ayat 16 dikatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pada waktu itu kita itu berkumpul dengan Tuhan Yesus di angkasa, ya. Pesta berjamuan dengan Tuhan Yesus selama 5 bulan, begitu, Andri. Lalu Alkitab juga mencatat iblis itu dilemparkan ke bumi, ya. Dan selama 5 bulan terjadi aniaya di bumi, begitu. Nah, aniaya itu begitu mengerikan sehingga dicatat di Matius 24 ayat 21 di sana dikatakan bahwa sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti
seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, di situ dikatakan bahwa aniaya atau siksaan itu yang terjadi di bumi itu begitu mengerikan, Andri. Nah, Andri, kita kan sekarang hidup di teknologi yang maju ya. Iya. Kalau kita lihat bahwa sekarang kita punya device saja, ada YouTube gitu ya. Dengan YouTube itu kita bisa melihat banyak kejadian gitu. Iya, betul. Ya, kalau kita lihat itu, aduh, yang terjadi waktu semasa perang begitu, atau waktu terjadi aniaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang begitu, begitu mengerikan dan menakutkan kita gitu ya. Betul. Tapi Alkitab mencatat bahwa apa yang terjadi pada masa itu belum pernah terjadi. Lebih seram, Pak ya. Lebih seram lagi Lebih begitu. sadis, Lebih gitu. sadis ya. Dan tidak akan terjadi lagi begitu Alkitab mencatat begitu ya. Jadi bagi orang-orang kudus, mereka itu akan ikut kebangkitan pertama ya, dimulai dari Firdaus dan orang di bumi ya, orang-orang kudus di bumi, mereka itu diangkat ke angkasa bertemu dengan Tuhan Yesus, dan di situ mereka mengadakan pesta perjamuan bertemu dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan yang terjadi di bumi selama 5 bulan itu, iblis dilemparkan ke bumi ya, dan menyesatkan dan membuat kekacauan dan terjadi aniaya yang besar begitu ya. Nah, bagi mereka yang ada di bumi selama 5 bulan itu, ada juga orang-orang Kristen yang tidak ikut di dalam pengangkatan itu, Andri, begitu. Ya, mereka ini yang dikatakan yang hanya percaya Yesus saja sebagai juru selamat. Dan mereka juga bukan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus gitu. Nah, mereka itu juga akan ikut dalam penganiayaan yang besar itu, dan Alkitab juga mencatat hampir-hampir mereka itu juga tidak ada yang bisa mempertahankan iman mereka. Betul. Begitu ya. Jadi mereka juga ada banyak yang menyangkal iman mereka. Ya, di sini di Wahyu pasal 8 dan 9 itu sebenarnya menggambarkan secara detail ya, aniaya atau bencana apa yang mendatangi bumi ya, lewat tiupan sangkakala malaikat-malaikat itu ya. Ketakutan yang dialami manusia itu sangat sulit digambarkan ya. Di situ dikatakan di Wahyu 9 di ayatnya yang terakhir, di situ dikatakan, dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya ya. Jadi selama 5 bulan itu terjadi aniaya besar ya bagi mereka yang tidak ikut dalam pengangkatan, dan mereka yang tidak percaya Yesus, itu mereka semua mengalami aniaya. Dan juga Alkitab mencatat hanya orang-orang pilihan yang tersisa, Andri, begitu. Nah, inilah tahap pertama kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pada tahap pertama ini, datangnya itu seperti pencuri. Iya. Ya, tidak ada yang tahu begitu. Ya, tiba-tiba aja ya, yang pertama di Firdaus, orang-orang kudus yang tinggal dalam Yesus itu yang dibangkitkan. Lalu yang kedua, orang-orang yang di bumi, orang-orang kudus di bumi, mereka juga serentak itu diangkat ke angkasa begitu. Yang tertinggal adalah mereka yang tidak menerima nama Yesus, atau mereka yang menerima nama Yesus tapi hidup mereka tidak sungguh-sungguh. Itulah yang terjadi begitu. Nah, aniaya yang besar itu terjadi sehingga akhirnya selama 5 bulan itu yang tertinggal hanya orang-orang pilihan. Nah, siapa orang-orang pilihan? Nah, tahan dulu Pak Stan ya. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi siapa itu orang pilihannya. Ya, hari listener, kami selalu ingatkan untuk hari listener yang ingin bertanya ya, untuk seri malam hari ini yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami atau SMS kami di nomor 0898 3300 931. Sekali lagi 0898 3300 931 ya, atau melalui email kami. Kirimkan saja pertanyaan Anda melalui email ke alamat lotengmarkus@gmail.com. Hai listener, siaran kami juga bisa didengarkan melalui YouTube dengan ketik Loteng Markus ya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami yaitu Loteng Markus. Kiranya siaran kami juga bisa menjadi berkat untuk roh jiwa Bapak Ibu. Ya, listener, kita akan kembali lagi setelah pujian berikut ini. Oh, blessed thought, oh, words with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leads.
leadeth me, he leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Sometimes it seems of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom, by waters still or troubled sea, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, he leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. And when my task on earth is done, when by thy grace the victory's won, in death's cold wave I will not flee, since God through Jordan leadeth me. He leadeth me, he leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. He leads me, he leads me, by his own hand. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Hari Senar kita kembali lagi di The Voice Return to the Bible ya. Tadi terakhir Pak Hasan mengatakan orang-orang pilihan. Nah, siapakah orang-orang pilihan itu Pak Hasan ya? Karena tadi saya pikir cukup jelas ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu ada dua tahap. Tahap pertama, kedatangan Yesus itu tidak diketahui oleh semua orang ya. Nah, mengenai orang pilihan saya pikir mungkin akan lebih jelas waktu Ibu Sri akan menjelaskan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali pada tahap kedua. Kalau tadi tahap pertama kedatangan Yesus tidak diketahui oleh semua orang gitu ya. Hanya orang-orang kudus yang di Firdaus dan di bumi. Nah, terus tahap yang kedua itu apa yang terjadi begitu? Nah, Ibu Sri akan menjelaskan kepada heart listener. Ya, heart listener, di dalam kedatangan Yesus yang kedua kali pada tahap kedua ini ya, atau di dalam kedatangan Yesus tahap kedua, yaitu setelah 5 bulan di langit, Yesus turun ke bumi berserta orang kudus dan mengumpulkan orang-orang pilihan bangsa Israel dari seluruh penjuru dunia. Jadi kebangkitan yang kedua, yang tahap kedua ini bagiannya untuk orang-orang pilihan. Nah, mereka tujuannya dikumpul ini untuk apa? Untuk diajar. Nah, itulah yang dinamakan masa Sionisme, yang artinya mereka menunggu Mesias yang dinubuatkan, yang ternyata adalah Tuhan Yesus. Kita baca dulu nih di Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, di 30-nya dikatakan, pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kalau tadi tahap pertama Pak Hasan sudah menjelaskan, kedatangan Yesus itu tidak diketahui keadaannya seperti pencuri. Tapi kalau tahap kedua itu disaksikan, dan yang menyaksikan itu meratap. Mereka itu adalah
orang-orang pilihan yang selamat dari aniaya. Mereka menanti-nantikan Mesias yang dinubuatkan. Jadi yang melihat itu yang masih ada di bumi, yang menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita ketahui di zaman modern ini ya, teknologi berkembang terus. Semakin hari semakin canggih. Contoh TV. TV ini adalah suatu media. Kita bisa banyak mendapatkan informasi, suatu peristiwa di berbagai negara dimanapun. Di mana di suatu tempat terjadi peristiwa yang menghebohkan, maka berita itu dapat cepat tersebar dan diketahui di semua orang di berbagai belahan dunia dalam waktu singkat. Ya. Seperti itulah kira-kira nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, tahap kedua, diketahui secara serentak di berbagai belahan dunia. Nah, tadi kita baca lagi nih tambahannya ya, di ayat yang 31-nya dikatakan begini. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ia akan mengumpulkan bersama orang-orang yang bertahan pada penderitaan dalam tubuhnya sambil menantikan kemuliaan Sion. Inilah umat pilihan Allah yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dikumpulkan untuk diajar. Siapa yang mengajar? Orang-orang kudus. Nah, pertanyaannya, siapa itu orang-orang pilihan? Ya. Orang pilihan itu adalah bangsa Israel, keturunan Abraham, yang merindukan akan nubuatan kedatangan Mesias. Mereka inilah yang sejak mula sudah ditempa oleh penderitaan, sehingga mereka sanggup melewati aniaya besar. Nah, dengan kedatangan Tuhan Yesus, mereka sadar Mesias yang selama ini dinanti-nantikan itulah Tuhan Yesus. Mereka inilah yang paling akhir diselamatkan. Sekalipun mereka nantinya akan ikut dalam penghakiman takhta putih. Iya. Sama seperti kisah Yunus, di mana sebelum seisi kota Niniwe diselamatkan, bangsa lain dulu yang akan diselamatkan, yaitu mereka yang berada bersama-sama dengan Yunus di kapal. Nah, itulah yang dimaksud dengan umat pilihan. Jadi dengan kedatangan Yesus tahap kedua, waktu dia turun ke bumi bersama dengan orang kudus, saat itu yang pertama kali dilemparkan ke dalam lautan api adalah nabi-nabi palsu. Mari kita baca ayatnya ya, di Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi mereka akan masuk neraka 1000 tahun lebih dulu sebelum iblis. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama kali dilempar ke lautan api itu nabi palsu dan binatang. Mereka itu adalah anak buahnya Lucifer. Sedang iblis dikurung di dalam jurang maut. Ayatnya kita bisa tahu di mana? Di Wahyu 20 ayat 1-3. Saya bacakan ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci, jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu. Dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir 1000 tahun itu. Nah, saat iblis itu dikurung, Tuhan Yesus beserta orang kudus memerintah atas bangsa-bangsa selama 1000 tahun. Nah, orang yang berada di masa 1000 tahun itu siapa? Yaitu umat-umat pilihan, bangsa Israel. Mereka hidup dari hasil pertanian. Usia mereka dikembalikan Allah sama seperti di zaman Adam, di mana umur manusia mencapai 1000 tahun. Pada masa itu, jika ada orang yang mati di usia 100 tahun, itu sama seperti usia anak-anak. Jadi mereka mengalami zaman keemasan, yaitu namanya Sionisme. Orang-orang kudus akan memerintah bersama Kristus sebagai imam-imam, sama seperti pada masa nabi-nabi.
Karena tidak ada lagi pekerjaan Roh Kudus saat itu. Mereka diajar bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain, diberitakan Injil. Nah, kita baca ya di Wahyu 20 ayat 4. Di situ dikatakan, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Inilah yang dinamakan kemuliaan Sion. Selama masa 1000 tahun berakhir, barulah iblis dilepaskan dari jurang maut untuk menipu dan menyesatkan orang-orang pilihan. Tapi hanya sedikit yang tertipu karena mereka sudah tahu kebenaran bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Setelah penyesatannya selesai, iblis dilemparkan ke neraka dan bumi ini ke dalam lautan api. Nah, kita baca di Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Demikian akhir dari penciptaan bumi ini. Nah, tadi saya sudah jelaskan kedatangan Yesus tahap kedua ya. Di mana Yesus pada waktu datang itu disaksikan oleh orang-orang di bumi ya, manusia yang di bumi. Keadaannya itu seperti waktu Yesus naik ke sorga 2000 tahun yang lalu. Disaksikan oleh 500 orang. Itu ada ayatnya di Kisah Rasul 1 ayat 11. Ayatnya ya bunyinya, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ketika Yesus datang di awan-awan, Injil tidak diberitakan lagi. Karena Roh Kudus tidak mempengaruhi dan bekerja lagi. Ini akhir keselamatan bagi bangsa asing. Dan semuanya akan difokuskan kepada bangsa Israel seperti janji Allah. Jadi seharusnya kita punya iman ikut kebangkitan pertama. Ambil bagian sebagai orang kudus. Kalau tidak, kita akan mengalami aniaya besar yang begitu menyakitkan. Sampai ingin mati saja tidak bisa mati. Tidak ada pilihan lain, hanya menderita. Lebih baik menderita di dunia ini karena nama Yesus daripada menghadapi masa aniaya hari itu yang sangat menyesakan. Jadi mereka yang tidak ikut ambil bagian dalam menderita bersama Kristus akan menghadapi masa aniaya yang besar itu. Ya, Bu Sri, itu sangat mengerikan sekali ya. Artinya kita harus ikut dalam kebangkitan pertama dong ya. Betul, itu iman kita, harusnya iman kita seperti itu. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa ikut dalam kebangkitan yang pertama, Pak Astan? Supaya kita tidak masuk ke dalam masa aniaya yang besar itu. Jadi Andri dan hard listener, sebelum kita mengetahui lebih dalam, saya akan bacakan satu ayat di 1 Korintus 1 ayat 1 dan 2. Ya. Di situ tertulis dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Dari ayat ini, kita paling tidak ada 3 golongan ya, gitu. Yang pertama yang disebut rasul, yang kedua orang-orang kudus, yang ketiga orang-orang hanya orang percaya, begitu. Ya. Nah, kita akan bahas sedikit nih mengenai rasul, siapa itu, tanda-tandanya bagaimana, lalu orang kudus itu bagaimana, dan orang percaya itu bagaimana, begitu ya. Tapi nanti saya akan balik sedikit, mungkin rasul dulu, baru orang percaya, baru orang kudus ya. Karena kalau orang percaya hanya sedikit yang saya jelaskan. Nah, apa yang dimaksud dengan rasul? Rasul itu adalah mereka yang diangkat langsung oleh Tuhan Yesus, begitu. Contoh, 12 murid semasa tugas pelayanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mereka itu dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus langsung, begitu. Nah, Paulus pun juga
walaupun dia tidak menyebut dirinya secara langsung rasul, tapi kita bisa lihat apa yang terus di Alkitab, bahwa Paulus itu juga memiliki tugas pelayanan khusus yang diangkat oleh Roh Kudus, begitu. Tugas dari Paulus adalah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain selain Yahudi, begitu. Untuk tugas itu dia diperlengkapi oleh Tuhan Yesus. Nah, itulah rasul. Jadi yang dimaksud dengan rasul itu berbeda sedikit dengan orang-orang kudus. Walaupun mereka sama-sama memiliki kuasa rasuli, ya, tapi yang membedakan adalah di sini, Andri. Ya. Di 2 Korintus 12 ayat 12 dikatakan begini, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda heran dan kuasa-kuasa, gitu. Apa yang dimaksud dengan Paulus dengan segala kesabaran? Karena dia memiliki tugas khusus, ya, dia itu selalu mengalami aniaya, ya. Di situ dikatakan Paulus di dalam tugas pelayanannya dia sering dianiaya oleh rekan sebangsanya, oleh ahli-ahli Taurat yang berbeda pandangan, ya, oleh orang-orang yang tidak menyukai pelayanan dia, gitu. Dia berapa kali dikatakan sampai dia itu didera, dicambuk, didera, bahkan dia pernah dilempar batu, begitu ya, hampir mati, gitu. Nah, tapi dia menanggung itu dengan kesabaran, begitu. Nah, itulah yang membedakan antara seorang rasul dengan murid-murid, gitu, dengan orang-orang kudus. Jadi rasul itu bukan hanya sekedar dia membangun gereja, bukan, gitu. Rasul itu artinya dia dipercaya oleh Tuhan untuk mendapat satu tugas khusus, Andri, begitu, ya. Kalau di dalam kekristenan selama berapa ribu tahun ini, kita melihat ada orang-orang juga yang boleh dikatakan dia itu seperti rasul juga. Nah, contoh seperti pelajaran yang kita peroleh selama ini, gambar kehendak Allah ini bukan kita tahu sebelumnya, gitu. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang memiliki kapasitas yang memang Tuhan melihat dia mampu, lalu Tuhan menitipkan dia gambar kehendak Allah ini, begitu, ya. Nah, dari gambar kehendak Allah ini selama puluhan tahun dia memegang apa yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, gitu, ya, dipercayakan. Dan selama di dalam tugas pelayanannya banyak orang itu menganiaya dia, begitu. Tapi Tuhan menyatakan apa yang dipercaya itu kepada hamba Tuhan ini dengan apa? Dengan kuasa dan dengan tanda-tanda heran, begitu, ya. Karena itu walaupun dia tidak menyebut dirinya rasul, tapi kita bisa melihat waktu dia juga menerima tugas khusus, ya. Misalnya seperti karena gambar kehendak Allah ini dia memperoleh dan dia menyebarkan itu, dia dianiaya, dikatakan banyak hal, ya, tapi dia menanggung itu dengan kesabaran. Nah, itulah tanda-tanda kerasulan, begitu, Andri, ya. Lalu kita berbicara mengenai orang percaya, gitu. Di 1 Korintus 1 tadi dikatakan ada orang-orang percaya yang hanya berseru memanggil nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa orang yang berseru ini? Alkitab mencatat yang berseru memanggil nama Tuhan diselamatkan, yaitu mereka yang hanya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru selamat saja, begitu. Ya, mereka hanya terima Yesus, ya. Mereka juga bisa tidak terima Roh Kudus, gitu. Atau mereka terima Roh Kudus tapi mereka juga tidak bertumbuh, begitu ya. Mereka itu hanya, ya, karena saya orang Kristen, saya ibadah di hari Minggu, misalnya, ya kan, hanya melakukan aktivitas agamawi aja, begitu, tanpa mengenal bahwa untuk apa sebenarnya Tuhan Yesus itu datang, lebih jelasnya. Bahkan mereka juga tidak mengenal dengan utuh atau dengan lengkap siapa Tuhan yang mereka sembah itu, begitu. Nah, itulah orang-orang Kristen yang hanya memanggil nama Yesus, begitu. Alkitab juga mencatat lebih baik mereka itu mati sebelum masa aniaya itu datang, ya, karena dikatakan mereka itu tidak tahan uji, begitu, ya. Mereka kalau misalnya nanti kedatangan Tuhan Yesus dan mereka masih hidup, mereka akan menyangkal iman mereka, Andri, begitu. Karena itu Alkitab bilang lebih baik orang ini mati sebelum kedatangan aniaya itu. Dikatakan berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan, begitu. Ya, hanya saja orang percaya yang jenis ini yang tidak menerima Roh Kudus atau yang menerima Roh Kudus tapi tidak bertumbuh, ya, mereka itu tidak akan pernah ikut kebangkitan pertama, ya. Mereka akan ikut nanti kebangkitan kedua dan mereka akan lewat penghakiman tata putih, begitu. Artinya kita sebagai orang Kristen tidak bisa main-main juga ya di dalam kehidupan kerohanian kita, betul. ya. Jadi bukan hanya sekedar ya saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, terus habis itu saya yang penting saya jadi orang baik, misalnya, terus yang penting saya ibadah setiap hari Minggu, udah begitu saja, begitu. Ya, tahan dulu Pak Hasan ya untuk
penjelasan selanjutnya. Listener, kami selalu mengingatkan untuk listener yang ingin bertanya ya, bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp kami di nomor 0898 3300 931, sekali lagi 0898 3300 931 ya, atau melalui email kami di lotengmarkus@gmail.com. Listener, siaran kami juga bisa didengarkan melalui YouTube dengan ketik Loteng Markus ya, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami yaitu Loteng Markus. Kiranya siaran kami juga bisa menjadi berkat untuk roh jiwa Bapak Ibu. Listener, kita akan kembali lagi setelah pujian berikut ini. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth. Listener, kita kembali lagi di The Voice Written to the Bible ya. Tadi Pak Astan sudah mengatakan bahwa orang yang ikut masuk ke dalam kebangkitan pertama itu adalah rasul dan juga orang-orang kudus. Ya, Betul. betul ya. Nah, pertanyaannya gini Pak Astan. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam golongan orang kudus ini gitu loh Pak Astan? Iya. Jadi Alkitab mencatat di Wahyu 7 ya, ayat 4, lalu ayat 9 sampai 10, 13 dan sampai 14. Di situ dikatakan yang ikut kebangkitan pertama itu adalah pertama dari keturunan Israel yang 144.000 itu ya, ditambah dengan orang-orang kudus, yaitu rasul dan orang-orang kudus itu ya. Itulah yang ikut kebangkitan pertama.
Kalau yang kebangkitan kedua itu mereka yang dalam hidupnya tidak dipimpin sama Roh Kudus. Lalu siapa yang dimaksud dengan orang kudus itu? Yaitu mereka yang dari awal ya, mereka percaya akan bakti Yesus, ya, mereka mendapat keselamatan dan mereka itu yang dibaptis lalu menerima Roh Kudus. Ya, menerima Roh Kudus, lalu dalam hidup mereka itu mereka mengalami pertumbuhan iman. Alkitab juga mencatat bahwa pertumbuhan iman itu dari anak-anak, pemuda, hingga sampai mengenal Allah yang daripada mulanya, begitu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang kudus? Hanya satu, Andri. Gimana? Ya, di Roma 8 ayat 17, di situ dikatakan begini, Andri. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi cuma satu orang-orang kudus itu yang menderita bersama-sama dengan Dia. Maksudnya apa gitu? Ya, menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita Andri, kita yang di dunia ini adalah saksi sebenarnya. Semua dari kita, ya, dari berbagai suku adalah saksi bahwa Yesus itu adalah yang masuk di dalam sejarah. Dia itu disalib dan mati, Andri, ya. Jadi dunia itu adalah saksi akan kematian Tuhan Yesus. Tapi mereka yang melihat Yesus itu ada yang beranggapan bahwa itu adalah kemalangan dari seorang manusia yang bernama Yesus. Iya, betul. Ada juga yang beranggapan dia itu nabi, begitu ya. Nah, kesalahpahaman ini harus diluruskan oleh orang-orang kudus ya. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah yang menyaksikan Yesus. Roh Kudus itu adalah yang membela Yesus. Yesus datang itu bukan hanya sekedar disalibkan, tapi Yesus datang untuk disalibkan itu ada tujuannya. Dia datang itu adalah untuk menggenapi kehendak Bapa. Dan dia sudah menyelesaikan 2000 tahun yang lalu, dan Yesus naik ke sorga dan sekarang duduk di tahta. Nah, banyak orang yang memiliki kesalahpahaman akan hal ini. Mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah satu kesalahan yang dilakukan oleh manusia, seorang manusia yang perlu dikasihani gitu. Ya, padahal Yesus itu disalib itu adalah untuk melakukan pekerjaan Bapa sebenarnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus. Karena itu kita orang-orang kudus yang menerima Roh Kudus, ya, kita adalah yang menjadi saksi bahwa Yesus itu adalah anak Allah gitu. Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Nah, menderita bersama Yesus itu artinya apa? Bahwa selama ini dunia menganggap bahwa Yesus itu adalah kesalahan di dalam satu periode zaman begitu. Ya, yang perlu dikasihani. Tapi Yesus tidak perlu dikasihani. Yesus itu adalah yang datang menggenapi seluruh pekerjaan Bapa. Itulah yang dilakukan oleh Dia begitu. Dan kita adalah yang menyaksikan hal itu. Karena itu Roh Kudus datang, Dia menyaksikan iman yang ada dalam diri kita. Roh Kudus akan membawa kita pada keseluruhan kebenaran. Ya, Roh Kudus itu akan menyatakan karunia-karunia-Nya kepada kita, dan juga Roh Kudus akan menyaksikan kuasa. Karena itu Yesus bilang di Markus dikatakan begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Jadi orang-orang percaya yang bisa menyatakan tanda karunia Roh Kudus, mereka itu adalah orang-orang kudusnya Allah begitu ya. Kita selama di dunia ini adalah yang membela Yesus, menyaksikan bahwa Yesus itu anak Allah. Dialah yang duduk di tahta, Dialah raja di atas segala raja, dan Dia mengutus Roh Kudus untuk menjadi kesaksian dalam hidup kita begitu. Jadi orang-orang kudus itu adalah orang yang hidupnya mengalami pertumbuhan, pengenalan dari iman anak-anak, pemuda yang penuh firman hingga mengenal Allah yang daripada mulanya. Jadi orang kudus itu adalah yang mengenal Yesus, mengenal Allah secara utuh, dan bisa menyaksikan Yesus itu kepada banyak orang. Karena itu tugas penginjilan itu ada pada orang kudus, Andri. Ya, mereka itu menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita memberitakan Injil kepada banyak orang, ya. Mereka banyak yang salah paham, mereka banyak menolak begitu. Ya, walaupun kita ini sedang menceritakan keadaan manusia yang sebenarnya, ya, bahwa keberadaan kita ini yang sebenarnya adalah yang rohani, kita membutuhkan juru selamat, dan kita juga Allah memiliki kehendak supaya kita masuk sebagai anak-anak Allah begitu. Ya, karena itu selama di dalam dunia ini kita menderita nih bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, Yesus mati untuk
menebus dosa kita, tapi Roh Kudus datang supaya memimpin hidup kita, begitu. Nah, apabila orang itu mengerti, mengenal, memberitakan Yesus, maka Roh Kudus turut bekerja dalam kehidupan orang itu. Nah, inilah yang disebut dengan orang-orang kudus atau orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang melakukan pekerjaan penginjilan ini, orang yang bisa memberitakan Yesus mengenal Allah yang secara utuh, Yesus juga berdoa bagi mereka. Makanya dikatakan Yesus itu adalah Parakletos kita. Ya. Tuhan Yesus juga berdoa kepada Bapa dan disaksikan oleh malaikat supaya memelihara atau menolong kehidupan iman kita selama kita ada di bumi ini, begitu. Dan Roh Kudus juga turut bekerja, menyatakan wibawanya, kuasanya, karunia-Nya, dan malaikat juga bekerja bersama, begitu. Nah, itulah orang kudus, Andri. Dan mereka ini adalah yang dikatakan di Wahyu yang mengenakan kain lenan, mereka juga yang keluar dari penderitaan yang besar itu. Saya bacakan ya di satu ayat. Di Wahyu pasal 7 ayat 13-14, dan seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Lalu kataku padanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Ya, lalu di Wahyu pasal 12 ayat 11 dikatakan, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, lalu lanjut di Wahyu 19 ayat 8-9, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi orang-orang kudus itu siapa? Mereka yang menerima pimpinan Roh Kudus dalam hidup mereka, dan mereka itu adalah yang mengenal Allah secara penuh. Mereka inilah yang nantinya akan bangkit dalam kebangkitan pertama dan ikut dalam perjamuan kawin, dan bersama dengan Tuhan Yesus turun ke bumi ini mengajar orang-orang atau umat pilihan Allah selama masa kerajaan 1000 tahun. Karena itu, heart listener, milikilah iman kebangkitan pertama. Iman kita itu tidak boleh samar-samar, melainkan iman yang nyata. Milikilah iman kebangkitan pertama, karena berbahagialah mereka yang ikut kebangkitan pertama. Biarlah hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah kita dipenuhi oleh pengenalan Allah secara penuh, sehingga kita itu bisa memberitakan Injil, memberitakan Yesus kepada mereka yang membutuhkannya, kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ini menderita memberitakan Yesus, tapi upah yang disediakan oleh Allah begitu mulia. Tujuan kehidupan iman kita adalah kebangkitan pertama. Ya, itulah yang Tuhan sediakan. Hendaklah hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, dan biarlah kehidupan iman kita hanya disaksikan oleh Roh Kudus saja. Ya, hari listener, demikianlah sharing kita pada malam hari ini tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Jadi hari listener, diingatkan sekali lagi untuk hari listener ya yang mendengarkan program The Voice ini ya, untuk kita sama-sama memiliki iman kepada kebangkitan yang pertama ya, yaitu di mana kita mengenal Allah secara penuh dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, terima kasih untuk pelayanannya pada malam hari ini Pak Astan, Ibu Sri. Ya, hard listener, demikianlah sharing kita pada malam hari ini. Ya, kami terus ingatkan untuk hard listener yang ingin bertanya, ya bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami atau melalui SMS kami di nomor 0898 3300 931. Sekali lagi 0898 3300 931 ya. Juga bisa melalui email kami yaitu di lotengmarkus@gmail.com. Untuk hal listener yang membutuhkan juga materi dari gambar kehendak Allah ini ya, yang seri ke-17 yaitu kedatangan Yesus yang kedua, bisa mengirimkan email dengan subjek nama spasi gambar kehendak Allah seri yang ke-17 dan kirimkan ke alamat email kami yaitu di lotengmarkus@gmail.com ya. Hal listener, siaran kami juga bisa didengarkan melalui YouTube dengan ketik Loteng Markus ya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami yaitu Loteng Markus. Kiranya siaran kami juga bisa menjadi berkat untuk roh jiwa Bapak Ibu. Hal listener, terus dengarkan The Voice Return to the Bible setiap hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di radio kesayangan kita 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station. Saya Andri Pangestu undur diri. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.
Heart listener yang dikasihi Tuhan. Demikian tadi sudah kita dengarkan dialog dan firman. Semoga menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Kita jumpa kembali pada Kamis mendatang, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tuhan memberkati.